Silakan Pak Sunil. Kalau ditanya siapa yang sinting, agak susah jawabnya ya. Sebenarnya sinting bukan dalam konsep beneran sinting, tapi saking stresnya orang jadi sinting gitu ya. Dan makanya benar ya, mungkin benar lebih lanjut sinting ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya siapa yang sinting di sini mungkin nanti yang nonton akan jadi sinting juga kali ya. Baik, ada treatment khusus nggak sih ketika harus ngadepin error dia gitu kan? Itu aja sih. Terus Radit sendiri gimana? Radit kamu juga kan ini kan Ari Tatum kita serius loh. Syuting itu. Terus gimana caranya ngebangun chemistry ketika dirimu berhadapan sama orang yang serius, berbeda sama orang-orang yang sama-sama error ya. Ya gitu aja sih, terima kasih. Berarti sekarang di 2024 Bang Radit error ya sebutannya. Gimana Bang Radit, silakan atau aku dulu? Oke, boleh. Iya dari awal dari ketemu ya, meskipun di awal aku sih orangnya aslinya ya, aslinya memang pendiam banget sebenarnya. Beneran, karena Ariel tuh sempat protes. Dia sempat protes ya di pertemuan kedua kita, satu dan kedua kita, aku jarang ngajak dia ngobrol. Jadi karena aku emang orangnya aslinya memang pendiam aja. Gitu. Sampai akhirnya kita bonding lewat game ya, dan jadi Dragon kita. Game dan sebuah series yang ternyata yang aku suka banget dan ternyata Radit juga. Ya di situ ngobrol dan kita readingnya lama, ada 4 bulan, 4 bulan lebih gitu. Ya lama-lama ya kebangun sendiri aja, gitu sih. Kalau dari aku iya betul sebenarnya tadi statement dari Kak Radit bahwa hari pertama dan kedua aku workshop sama beliau gak ngomong sama sekali guys. Kayak kita bisa berdua di ruangan yang sama terus aku lupa ya basa-basi lah, namanya kita mau kerja jadi sepasang suami istri kan butuh ekstra kerja untuk membangun chemistry ya. Wajarnya biasanya sebelum-sebelumnya kan ada upaya dari kedua belah pihak. Di awal-awal pertemuan kita upayanya hanya dari saya. Aku bisa ngomong kayak basa-basi kayak Kak dari mana? Dari kantor. Terus dia diam. Terus aku diam. Kamu lagi sibuk apa Kak? Ini kita workshop. Abis ini kamu mau kemana Kak? Balik. Terus habis itu aku langsung laporan ke Pak Sunil, Pak, ini orangnya bisa ngomong. Bisa. Sekarang aku udah tahu aku harus bebas-bebas. Abis itu hari kedua gitu workshop aku mau coba ini tes. Kalau gue nggak basa-basi, dia ngomong apa enggak ya? Dia nggak ngomong sama sekali sama aku. Kita berdua bisa diam di ruangan. Krik. Tapi Ariel sampai ngelapor ke Pak Sudil kan? Iya, aku stres. Orang gini terus Pak Sudil karena kenal aku sama saya kenal udah lama banget kan. Pak Sudil bilang biarin emang kayak gitu, nanti lama-lama juga ngomong gitu kan. Iya, sabar aja ya. Akhirnya aku cari terus kan gimana formulasinya biar dia bisa open up ke aku dengan segala jerih payah aku akhirnya ketemu juga tuh. Ada yang satu gara-gara mau main series yang kita suka dan ada satu game yang ternyata yang jarang lah orang suka. Habis itu kita buang over that, habis itu sampai sekarang yang bisa berhenti. Nggak bisa berhenti ngomong. Enggak, sebetulnya kalau dilihat dari luar kan ditanya dia serius, dia error. Sebetulnya dia serius, dia error. Justru kebalikannya ya. Begitu. Aku sebenarnya puncak komedi tapi orang-orang nggak ada yang tahu. Khusus itu kepribadian aku khusus untuk orang-orang tertentu doang. Makasih udah kasih tahu. Jadi dibocorin deh tuh aslinya seperti apa. Sudah cukup Mbak? Ya. Sebenarnya ini kan saya adaptasi dari novel yang Rossi Simamora. Judulnya memang Catatan Ratu Sinting. Kenapa dikasih judul kayak seperti itu? Sebetulnya cerita ini adalah beberapa hal dan karakter yang asli di kehidupan Rossi Simamoranya sendiri gitu. Jadi contohnya mamanya itu karakternya dan dialognya mama itu dibikin sama Rossi dari 2 orang, dari ibunya sendiri dan dari mertuanya gitu. Jadi menjadilah tokoh mama mertua ini. Kenapa saya tertarik sebetulnya realismenya ya sebetulnya terasa seperti kisah nyata, terasa seperti kehidupan nyata, relatable-nya,
itu ya utamanya, nggak terasa mengada-ada gitu. Mungkin itu bisa. Ya, untuk film ini dari awal, dari script juga dibaca sama istri pastinya, minta izin juga. Pas lagi reading juga sempat main, pas syuting pun juga datang ke lokasi. Si Ariel malah lebih senang ngobrol sama istriku di lokasi, karena aku pendiam juga kan. Aku lebih cocok dan punya chemistry yang banyak sama istri Karadit sebenarnya. Kalau istrinya datang, aku nggak boleh dia pulang. Karena kalau di lokasi aku juga dia, terus kalian baca buku yang gitu sih. Tapi yang jelas pasti izin. Gimana? Biasa. Suasananya? Ya, kayak ini aja, kayak film aja. Pertanyaannya boleh nggak ya? Nggak kayak gitu-gitu. Mungkin penasaran. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Untuk yang lain nggak ada, biasa aja. Jadi tantangannya sutradaranya. Skripnya, sutradaranya enggak, sutradaranya. Terima kasih. Pertanyaannya iya agak challenging sih. Jujur banyak banget pertimbangan ketika ngambil project ini. Cuma pada akhirnya ya sekali lagi kan kita juga dibantu teman-teman juga, kita semua proses workshopnya panjang, banyak insights juga dari Mas Sunil, terus kami juga dibimbing oleh acting coach kami, Mas Susilo Badar gitu. Menurut aku komedi sebab timing sih, dan karena proses persiapan kita panjang ya, jadi banyak diupayakan gimana caranya di craft supaya tidak terkesan melucu gitu ya, bahwa memang kita mau menampilkan komedi ini dari tragedi yang terjadi di kehidupan Minar dan Sahat gitu. Jadi latihan timing sih. Oh, oke, seperti itu. Tadi kayaknya satu ada yang kurang. Kalau menurut Mama sendiri, di film ini siapakah yang sinting, Mama? Sebenarnya itu nanti kalau menonton ya, itu persepsi masing-masing siapa yang disenting. Oh, jadi memang sepertinya karakter sinting itu ada di semua pemain gitu ya? Kalau bagi saya itu karena itu adalah salah satu budaya Batak, kan? Sama saya biasa aja nggak ada yang sinting. Oh, oke. Persepsi masing-masing aja. Berarti nanti wajib nonton filmnya di 18 Juli ya. Biar penasaran, benar banget. Untuk yang Batak ya, kebetulan memang keluarga Batak ya. Tapi karena saya lahir di Jakarta nggak banyak ngerti. Jadi kalau lagi kumpul keluarga itu mereka ngomong bahasa Batak, saya roaming sendiri aja gitu. Dan karena film ini dan ada adegan di mana harus pakai bahasa Batak, akhirnya pas kumpul keluarga saya pakai terus ke mereka. Padahal kata-katanya nggak nyambung kan sama situasi gitu. Ngetes aja ngetes gitu. Mereka kebenerin gitu. Ini kayaknya kurang ini dikit gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Kalau dari aku sendiri, betul aku selama ini sangat bahasa dan juga budaya Batak itu cukup asing di hidup aku ya. Cuma kembali seperti yang tadi aku udah sampaikan, proses workshop untuk film ini sangat amat panjang, dan seperti yang tadi disampaikan Mas Sunil, kita juga sempat melakukan riset di pernikahan Batak, dan menarik sekali sih buat aku ngelihat prosesi itu cukup lama ya Pak. Kita di situ numpang kepoin pernikahan. Ternyata panjang. Habis itu sambil didampingin sama Ibu Marta juga untuk sebenarnya dijelasin apa itu nama adatnya dan apa makna di balik itu semua. Karena ada cukup banyak yang kita masukin elemen di dalam film ini gitu. Segala tradisi seperti Mamul Suri, 7 bulanannya adat Batak, terus Manjunjung Tando, segala itu yang kebetulan juga kami lihat yang kita coba ada workshopnya juga lah yang berbeda hari di kantor ini juga. Sama kita workshop itu rame-rame, kita dari jalannya, narik tortornya, seru banget sih bener-bener. Jadi dan karena setiap hari aku bener-bener dikelilingin sama Ina, sama Karadit, sama dialect coach kita, sama semua pemain-pemain lain yang juga memang orang Batak asli. Jadi ya itu sih kayaknya cara aku untuk immerse, masukin diri aku ke dunianya seminar ini, itu yang sangat membantu untuk aku. bahkan sampai research. Untuk perubahan Minar sebenarnya aku pribadi, Ariel, aku
kalau lagi nggak syuting memang lebih memilih untuk lebih berisi gitu ya. Jadi pastinya lebih banyak turunin berat badan kalau untuk film. Terutama Binar ini usianya lebih di bawah aku sedikit. Ya memang baru nikah gitu, memang aku lebih suka lebih proporsional di kamera khusus seperti itu. Sama dua ada perubahan rambut yang perdebatannya cukup panjang dengan Pak Sunil. Nanti mungkin bisa dilihat sama teman-teman. Kayaknya aku seumur hidup perankan karakter belum pernah rambutnya lurus banget. Ternyata lurus bergelombang gitu juga jadi perdebatan ya? Kayak kita segala macam jadi Perdebatan dia. Oh baik. Jadi, ya. jadi menurut saya sebagai karakter Bina, Iya. pastinya kalau baru bangun tidur atau di rumah, rambutnya kan nggak mungkin udah jadi gitu. Itu berbeda sekali. Itu jadi perdebatan. Tuh Terus terus pertama-pertama juga pas datang ke kantor, iya ada rambut extension, saya bilang nggak boleh, dia jadi bingung, kenapa nggak boleh? ya itu rambutnya ya beda-beda lah sama Ariel, tapi maksudnya perubahan yang berbeda yang memang aku suka lakukan di setiap karakter gitu. Memang bukan Ariel kan, intinya memang melepaskan si karakter ini dari diri aku pribadi gitu sih. Cuma gitu. Baik, terima kasih Ariel. Yang jelas totalitas lah ya. Bang Adit mau menambahkan? Ya rambut saya nggak diapa-apain. Tapi itu cukup. Tapi ini kan lagi pemirsa. Mas Wayan senang bisa ketemu lagi ya. Menjawab pertanyaannya tadi, wah ini saya ngerasain gimana rasanya jadi aktor ya, ada sutradara, ada skripnya juga, saya nggak pegang sama sekali gitu. Untuk dibantu dua acting coach, jalan aja dibenerin. Pak Sunil berkali-kali bilang, jalannya nggak boleh, jalannya nggak boleh. Saya belajar jalan lagi deh, bareng sama anak saya juga belajar. Dia jalannya kan suka kayak apa ya? Kayak kuntilanak. Kayak kuntilanak. Kayaknya namanya sih. Gak tahu dari Memang mana. begini katanya. Nah itu harus dirapiin. Jadi jalan saat kayak gimana? Gue mau lo cari jalan saat. Untuk dibantu baik coach juga. Coach kan pemain banyak ya. Ada kita ada dog coach juga pelatih anjing. Bukan buat saya, bukan. Ada. Oh ya, ini paling kocak nih. Jadi saat itu kan diceritakan kemudian perokok ya. Saya ngerokok nggak ngerti kan. Jadi awal-awal tuh kayak gimana ya, ini kan rokok kan, malam mulutnya gimana gini. Terus langsung dibenerin sama Ariel, nggak kayak gitu, jago banget. Jadi tadi tau nggak ada di credit title juga ya, secret coach. Secret coach. Jadi ya wah jadi belajar banget sih. Untungnya lagi-lagi dibantu sama tim di sini dan prosesnya 4 bulan. Hampir tiap hari kita kesini reading benerin semua. Gitu Mas Wayan. Baik.